Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita terakhir ya. Karena, waduh, bentar, ini sangkut ya. Ini pertemuan kita terakhir ya nak, karena minggu depan saya sudah tidak mengajar kelas 12 lagi. Dan TPS Wacana, nanti ada guru baru. Hari ini kita masih kemarin ya, TPS Wacana ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kita mulai aja, waktu kita udah banyak ini apa. Silakan kamu screenshot dulu ya. Silakan screenshot, nanti kita langsung ke pertanyaan. Sudah? Sudah, Pak. Ini kita sedikit juga ya, yang datangnya cuma 26 orang. Silakan screenshot lagi. Sudah, Pak. Sudah. Terakhir, dia ada 3. Kalau sudah bilang. Sudah, Pak. Boleh. Ya? Boleh minta balik ke slide yang pertama, Pak. Tadi belum terempat. Boleh dong, masa nggak boleh pula ya kan? Silakan. Makasih, Pak. Oke, udah ya. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Fokus kita di paragraf. Paragraf Kedua, Pak. Oke, langsung ke paragraf kedua. Jangan tunggu lama-lama. Silakan cari jawabannya. Kalau ada yang udah tahu, silakan dijabarkan. Ini minggu lalu udah belum? Tapi nggak apa-apa lah. Satu soalnya aja. Nggak salah udah nih minggu lalu satu soal ya. Tapi udah silakan dulu. Pastinya kalian sudah lupa. Oke, Pak. Charlie. Pak. Oke, Iya, Pak. Charlie ya. Berarti ini yang dicurigai yang benar ya. Sisa ini salah. Ada jawaban yang lain? Oke, saya panggil satu persatu biar fokus. Faiz, hadir? Faiz? Faiz? Oke, Monica, hadir? Hadir, Pak. Oke, Monica. Monica tadi jawabnya C juga ya? Iya, Pak. Coba dulu jelaskan sama saya mengapa bukan A. Karena di paragraf 2 itu, dia itu bukan antibakteri, Pak, tapi antivirus. Bukan antibakteri tetapi anti Virus. Oke, itu dia. Oke, mantap. Prio hadir? Hadir, Pak. Oke, Prio. Jawab tadi apa? Yang C, Pak. Oke, kenapa bukan B, Prio? Karena, Pak, di paragraf 2 memang ada, Pak, Mm-mm. kata yang menyinggung Tamiflu. Cuman penjelasan tentang Tamiflu itu nggak dijelaskan, Pak. Nggak ada Oke. penjelasannya, Pak. Tidak ada penjelasan. Oke ya. Saya minta lagi satu orang. Unisari, hadir? Hadir, Pak. Mengapa jawabannya bukan Delta? Karena bukan di Universitas Alaska, Pak. Jadi? Di Universitas Nebraska. Oke, ini dia. Yang E, Raihan, hadir? Raihan. Oke, ini biar saya aja yang jawab. Supaya jangan buang waktu. Oke, jawaban A tidak sesuai karena pernyataan tepat adalah perawatan pasien dilakukan dengan antivirus, bukan anti bakteri. Oke. Yang B, jawaban tidak sesuai. Pernyataan tepat adalah Tamiflu dapat menekan virus dengan menekan reproduksi. Sementara di sini merusak materi Genetik.
dan menekan reproduksi inang. reproduksi inang, maka tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di nomor 2. Jawaban Delta tidak sesuai Nebraska tadi. Sementara di sini Universitas Alaska. Alaska ini mana ada universitas tahu saya, karena ini kan daerah dingin, beku gitu, tempat penelitian. Oke, yang Eko tidak sesuai dengan isi kalimat. Pernyataan yang tepat adalah dokter sedang menguji serangkaian antivirus corona lain yang awalnya dirancang untuk mengobati Ebola dan HIV/AIDS. Sementara di sini apa? Dokter sedang menguji serangkaian antivirus lain yang awalnya dirancang dan Untuk mengobati SARS dan HIV di Cina, Sir. di mana letak kesalahannya? Mengobati SARS. Oh, mengobati SARS. Oke, di sini mengobati Ebola. Kalau HIV-nya betul, tapi Ebolanya yang salah. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Berdasarkan teks tersebut, pernyataannya ini yang paling mungkin benar, berarti keseluruhan. Nah, silakan dibaca, nanti dicari jawabannya. Di sini yang ditanya yang paling mungkin benar. Ini dia. Mengapa saya kapitalkan supaya paham aja. D, Sir. D, Sir. Bravo. Berarti dicurigai bravo ya. Domba. Berarti ada bravo dan domba. Oke, kita lihat mengapa dia domba. Nih saya langsung jelaskan aja ya. Biar jangan buang waktu. Jawaban A tidak sesuai dengan isi paragraf pertama. Kenapa? Pernyataan yang tepat adalah COVID yang telah menyebar ke setiap benua kecuali Antartika. Di sini disebutkan termasuk Antartika, Sir. maka jawaban ini sudah pasti salah. Kita lihat yang bravo. Jawaban B tidak sesuai dengan isi paragraf pertama. Pernyataan yang tepat adalah, adalah saat ini tidak ada obat untuk virus corona. Ada di dalam teks itu dinyatakan obat untuk virus corona? Tidak, Pak. Nah, maka Tidak di ada, sini, Pak. saat ini sudah ada obat untuk virus COVID-19. Waalaikumsalam, Pak Bud. Hah, guru baru. Ntar ya, saya lagi ngajar ya, Pak ya. Kita ketemu di kantor saya ya, Pak. Ya, duduk aja di kursi saya, oke? Nah. Oke, di sini mengapa jawaban B itu salah? Karena di sini ada kata-kata
saat ini sudah ada obat untuk virus corona. Sementara apakah dalam teks itu sudah ada menjelaskan bahwa obat virus corona itu sudah ditemukan, Nak? Tidak ada, Pak. Maka itu dia masalahnya. Oke, kita lihat yang Charlie lagi ya, Nak. Mengapa jawabannya bukan Charlie? Pernyataan yang tepat adalah pada hari yang sama mereka mulai merekrut orang untuk uji klinis. Ini dia, mulai merekrut orang untuk uji klinis. Kita lihat di sini apa dikatakannya? Pada hari berikutnya, Pak. Pada hari berikutnya. Di sini pada hari yang Sama. Oke, di situ udah tahu kesalahannya di mana? Sudah, Pak. Oke, ini ya pada hari berikutnya. Di sini, Nak, dibutuhkan adalah kecermatan dan ketelitian. Yang E, glukokortikoid yang diberikan nih. Gimana salahannya? Jawaban E tidak sesuai dengan isi paragraf ketiga. Kenapa? Pernyataan tepat adalah glukokortikoid juga diberikan kepada 18,6% pasien infeksi. Di sini dinyatakan apa? 41,6%. Maka di situ letak kesalahannya. Nah, paham? Paham, Pak. Jadi nanti gini ya, setelah pembelajaran nanti saya masukkanlah PowerPoint ini nanti di psikologi, nanti anak-anak download. Setelah itu kalau untuk pertanyaan nanti ke guru baru aja ya. Oke, kita lanjut. Oke, silakan di screenshot dulu teks ini. Nanti kita akan kembali ke pertanyaannya. Kita akan ke pertanyaannya ya. Kalau udah bilang udah ya, Nak. Sudah, Sir. Udah. Oke. Silakan yang terakhir. Sudah, Pak. Udah? Oke. Fokus kita berdasarkan teks tersebut, baca keseluruhan isi teks. Silakan diperhatikan. Baca dulu. Tahu nih, tadi aku suka. Atika, tolong Nak, di-silent-kan suaranya, Nak. Ini yang sayang. Oh, Atika. 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 Atika Mawadah, tolong suaranya di-silent kan ya. Buging sita. Ike fakas nalak sisunan. Ganda tanyang. Allah. Aha. Oh, ini samping naik. Orang kunawa orang kamarang gitu. Oke, sudah ditemukan jawabannya?
Sudah ditemukan jawabannya? Bola. Belum ya? Bola, Sir. Bola. Berarti dicurigai bola. Ada jawaban lain? Oke, kita lihat. Mengapa dia jawabannya bola? Kita bongkar ya satu-satu. Jawaban A tidak sesuai dengan isi paragraf ketiga. Kenapa? Kita lihat. Pernyataan yang tepat adalah Angkatan Laut memesan kapal selam robot jarak jauh yang lebih besar dan dipersenjatai dengan 12 tabung torpedo. Sementara di sini dikatakan berapa? 15, Sir. Maka tidak sesuai. Kita lihat jawaban Charlie. Pernyataan yang tepat adalah kapal selam otonom yang sudah dibuat sebelumnya dapat menyelesaikan tugas tanpa melibatkan manusia. Sementara C, Untuk jarak jauh. tidak telah di sini dikatakan apa? Yang C gimana? Masih melibatkan pengguna, Sir. Masih tergantung dengan Manusia, Sir. Oke, ini dia. Sementara pernyataan yang benar adalah tanpa melibatkan manusia. Maka di situ letak kesalahannya. Mengapa jawaban C itu salah? Kita lihat lagi. Yang delta, yaitu pernyataan yang tepat adalah Klaus menggunakan sumber sensor dan algoritma untuk menyelesaikan misi kompleks sendiri. Sementara di D, Si kompleks manusia, Sir. misi kompleks manusia. Di sini letak kesalahannya. Maka ini dinyatakan salah. Yang E kita lihat. Di mana nih? Pernyataan tepat adalah kapal selam robot yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara di situ apa? Angkatan bersenjata, Sir. Angkatan bersenjata. Kenapa kok angkatan bersenjata salah? Angkatan Laut bukannya angkatan bersenjata. Ayo, di sini apa yang paling mungkin benar loh? Kenapa? Dikendalikan manusia itu, Sir. Ah? Dikendalikan manusia. Oke, dikendalikan manusia. Oke, dia. Satu lagi kenapa? Kalau angkatan bersenjata, maka semuanya darat, laut, dan udara. Sementara kalau angkatan laut, dia spesifik hanya angkatan laut saja. Itu salah satunya. Itu yang kedua ya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan paragraf ketiga, silakan buka teks tadi di paragraf ketiga. Pernyataan yang benar. Silakan. Oke, paragraf ketiga. A, Sir. Alfa, ada jawaban lain?
Oke, kita langsung aja ya. Jawaban A, kita lihat yang B. Karena apa? Yang B itu yang benar adalah pernyataan yang tepat adalah Klaus bukan merupakan produk baru yang pertama kali terungkap pada tahun 2008 yang memiliki kecerdasan buatan. Sementara yang B apa? Dikatakan situ. 2019, Sir. Maka di sini letak kesalahannya kan? Iya, Oke. Pak. Di sini. Oke, kita lihat lagi yang Charlie. Charlie, pernyataan tepat adalah ketika pertama kali terungkap tidak disebutkan bakal dilengkapi senjata, hanya perlu memiliki sensor dan membuat keputusan. Sementara yang C? Sudah dilengkapi senjata, Pak. Dan sensor untuk mengambil keputusan. Ini oke lah, sensor. Tapi yang ini yang bermasalah nih. Dilengkapi senjata. Maka jawaban Charlie adalah salah. Kita lihat yang D. Pernyataan yang tepat adalah Angkatan Laut Amerika Serikat telah memesan kapal selam robot jarak jauh yang lebih besar yang disebut Orca. Sementara di sini apa? Menteri Pertahanan US, Pak. Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Sementara yang benar adalah Angkatan Laut Amerika Serikat. Maka di sini letak kesalahannya. Kita lihat yang Eko. Ide untuk menenggelamkan. Ini kita lihat pernyataan. Ide untuk menenggelamkan target tanpa masukan manusia tidak sesuai dengan keinginan semua orang. Sementara yang E disebutkan apa? Sesuai dengan keinginan semua orang. Maka di sini letak kesalahan. Susah apa mudah ini soal? Mudah, Pak. Mudah ya? Oke. Berarti udah paham lah anak-anak dengan soal pemahaman membaca dan pengetahuan umum ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin pemahaman menulis lagi. Ini anak-anak screenshot dulu. Ini soal kita terakhir. Screenshot. Silakan nanti cari jawabannya. Kalau udah bilang udah ya. Udah, Sir. Udah ya. Oke, kita lihat. Berdasarkan teks tersebut, masih sama itu juga yang dia minta. Sudah ditemukan jawabannya? Yang paling mungkin benar. Oke, sudah? D, Sir. Bravo. Dodol. Oh, delta. Oke, ada lagi? Oke, kita langsung aja ya. Jawabannya adalah A. Why? Oke, nak.
Kita lihat jawaban B dulu ya, kita bedah. Pernyataan yang tepat adalah memainkan musik klasik yang menenangkan memiliki efek positif pada aliran susu. Sementara yang B apa dikatakan? Nak? Berbanding? Berbanding terbalik, Sir. Maka jawabannya salah. Oke, kita lihat lagi jawaban Charlie. Pernyataan yang tepat adalah pihak administrasi dan pengembang berencana untuk memperluas percobaan headset VR jika pengamatan terus menunjukkan hasil yang positif. Sementara di jawaban C apa? Pemerintah setempat mendukung jalannya percobaan. Oke, ini dia kesalahannya. Kita lihat lagi yang delta. Delta tidak sesuai isi paragraf. Pernyataan yang tepat adalah rumput hijau di dunia virtual dapat direalisasikan lewat percobaan terhadap sapi. Sementara delta menyebutkan apa, Nak? Beberapa spesies hewan. Beberapa spesies hewan. Ingat ya, kita berdasarkan teks. Nah, oke, yang E. Yang tepat adalah menurut para ahli terjadi pengurangan kecemasan dan peningkatan suasana hati emosional secara keseluruhan dalam kelompok sapi selama percobaan virtual reality. Sementara yang E jawabannya apa? Berbanding lurus, Sir. Berbanding lurus. Sementara kontradiktif nggak dia nih? Oke. Paham? Paham, Sir. Oke, ada pertanyaan? Pak, yang A itu kan yang di pernyataan itu laut, sedangkan di barat laut, Pak. Apa di apa gimana? Yang di pilihan jawaban itu kan laut. Nah, di teks barat laut, Pak. Barat laut. Oh iya, iya ya. Coba tengok dulu ya. Ini bisa jadi soalnya yang agak kurang. Bentar ya. Kita cek. Mana nih? Di paragraf kedua, Pak. Paragraf kedua, mengandalkan penelitian evaluasi. Mana dia nih? Mana dia nih? Paragraf kedua. 3, Pak. 3 kan? Oke. Oh iya, barat laut Moskow ya. Berarti, tapi kalau kamu menemukan soal seperti ini, Nak, soal seperti inilah misalnya kamu temukan, kamu cari mana yang paling mendekati kebenaran. Karena nanti kan soalnya ada 2 jenis kamu ujian tuh, secara online atau kalau saat ini pandemi kemungkinan secara online. Maka kalau kamu tidak isi, nilainya kosong atau nilai kamu bisa dikurangi. Maka carilah yang paling. Ini hanya kesalahannya di mana? Di barat. Di barat saja. Memang dikatakan barat, di sini dibuat di Laut Moskow, sebenarnya di barat Laut Moskow. Oke. Hanya kesalahannya di bagian sini. Ini yang paling mendekati kebenaran di antara 5 option. Benar nggak? Coba perhatikan dulu. Yang delta lah kita curigai ini. Beberapa spesies hewan. Sementara di situ dikatakan hanya sapi kan? Iya, Sir. Maka ini kurang tepat. Dan ini yang paling mendekati kebenaran. Sebenarnya bisa sih kita buat option F. Apabila itu soalnya esai. Disuruh kamu buat, bukan soal esai, maksudnya kamu disuruh buat alasan. Tapi rata-rata soal ini kan nggak ada disuruh buat alasan. Kamu tinggal nyuruh milih aja kan, A, B, C, D, dan E kan? Benar nggak? Halo? Yes, Sir. Nah, dan kalau soalnya online itu ada beberapa ujian yang kalau kamu tidak isi, maka nilai kamu dikurangi. Misal, kalau nggak isi, poinnya dikurangi 1. Kalau isi dapat nilainya 3. Atau misalnya kalau salah dikurangi 2. Kan ada yang seperti itu aturannya. Yang kosong bahkan dikurangi poinnya. Jadi apabila kamu menemukan seperti ini, maka pilihlah yang mana jawaban ini yang paling mendekati kebenaran. Paham? Paham, Sir. Oke. Baiklah anakku tercinta. Saya stopin aja lah.